Kita awali sekarang pikiran-pikiran beliau. Yang pertama, jadi jangan salah ya, Syekh Arsad ini fikihnya fikih Syafi'i. Tasawufnya ya tasawuf Sunni. Lebih dekat ke Syekh Qusairi, lebih dekat ke Imam Ghazali. Ya. Dia tidak terlalu berorientasi ke gaya wujudiyah. Jadi pikiran-pikirannya cocok untuk orang-orang awam. Yang biasa-biasa kayak kita lebih nyambung. Tidak terlalu jelimet filosofis. Meskipun saya bilang tadi, konotasi ke arah sana sebenarnya ada kalau kita jeli. Ya, karena lagi-lagi dia kan murid dari Torekot Samaniyah. Yang pertama tentang iman. Dasar ya, nanti iman, tauhid. Cuma dengan pemahaman yang dalam. Tidak seperti yang kita hafalkan selama ini. Itu bedanya ulama sama kita. Kita itu kan selama ini seolah-olah ngerti iman itu apa, Islam itu apa, tauhid itu apa. Yo apal sih kita definisinya, tapi kedalamannya kita tidak nyampe. Dan beliau-beliau para ulama inilah yang lebih ngerti. Makanya jangan underestimate kalau ada buku-buku yang judulnya iman, judulnya tauhid, judulnya takwa. Biasanya kalau ada kalimat-kalimat ini kan kita nganggapnya ala wis bosen. Tiap hari juga iman, tauhid, iman, Islam, ihsan, apa itu? Wis belenger, kamu merasa wis hafal, wis iso kayak gitu itu. Apa ya? Kita lihat ya, kita masuk ke tema-tema populer ini tapi lebih dalam. Yang pertama katanya Syekh Arsad, ingatlah esensinya iman itu tasdik, pembenaran dalam hati. Selama ini kita menghafalkannya iman itu keyakinan dalam hati, ikrar dalam lisan, dilaksanakan dalam perbuatan. Iya, itu tidak salah. Cuma esensinya adalah keyakinan dalam hati. Apa ucapan sama perbuatan tidak masuk, Pak? Boleh masuk. Dan sebaiknya memang masuk, seharusnya memang masuk kalau imannya ingin sempurna. Tapi esensinya tetap keyakinan. Jadi ucapan sama perbuatan itu penyempurna, tidak esensial. Kenapa? Kenapa tidak esensial? Karena orang bisa nggak mengucapkan. Kalau pengucapan juga esensial, berarti yang belum mengucapkan belum beriman. Orang bisu gimana? Orang tidak iso bahasa Arab, tidak bisa ngomong gimana? Anak kecil gimana? Kamu yang tidak fasih gimana? Tidak. Kamu boleh mengikrarkan. Pengamalan juga begitu. Kalau pengamalan masuk kategori iman, orang yang tidak mampu gimana? Orang yang pinginnya sholat tapi urung hafal, Fatihahnya nggak hafal, caranya nggak ngerti. Apa kita anggap dia belum beriman? Maka katanya Syekh Arsad, ndak, iman itu esensinya tasdik, keyakinan. Yang keyakinan ini dimanifestasikan, disempurnakan oleh kata-kata dan perbuatan. Ndak boleh sebaliknya. Nggak boleh diucapkan dengan kata, dilaksanakan dalam perbuatan, nanti keyakinannya belakangan. Nggak boleh dibalik. Sudah syahadat, sudah Pak, yakin benar Allah itu ada. Nggak tahu Pak, itu kan. Oh ya berarti belum beriman. Sudah sholat, sudah. Diterima nggak? Kira-kira sholat itu ketemu siapa? Nggak tahu ya. Biasanya sholat ya sholat aja. Nggak yakin isinya sholat apa saya juga. Itu berarti imannya nggak ada, esensinya nggak ada. Jadi esensinya itu keyakinannya. Jadi cintanya dulu, baru apel, baru WA, baru kirim surat.
Nggak bisa dibalik. Meskipun kamu apel, kamu kirim surat, kamu mention tiap hari, tapi sebenarnya ndak ada rasa di sini, itu nilainya ndak ada. Gitu loh. Harus ada isinya dulu, esensinya dulu, yakin dulu. Orientalis itu beberapa masuk ke Islam, nyamar, yo sholat, yo haji, kayak senu orgronya, tapi ndak ada keyakinan di dalamnya. Itu acting, itulah pencitraan. Jadi kalau kamu bingung pencitraan adalah kata-kata dan perbuatan tanpa keyakinan. Tidak muncul dari dalam. Jadi katanya Syekh Arsyad, esensi iman itu tasdik. Landasannya apapun nanti adalah pembenaran dalam hati. Itu diingat-ingat. Tanpa ini semua tidak ada nilainya dalam Islam. Oke, jadi esensinya di hati, operatif dalam kehidupan sehari-hari lewat kata-kata dan perbuatan. Tidak kayak dia mengkritik Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, perbuatan itu amalnya termasuk esensi. Logikanya Mu'tazilah dibalik. Kalau tadi kan apel, ngirim WA, kalau tidak ada rasa di sini itu tidak ada artinya. Kalau Mu'tazilah dibalik, meskipun ada rasa di sini, tapi apel tidak, ngirim WA tidak, titip salam juga tidak, itu tidak ada artinya. Ya terserah kamu milih yang mana. Jadi ada cinta di sini tanpa WA, tanpa mention, tanpa antar jemput, tidak apa-apa. Atau tidak ada cinta, tapi kamu WA, kamu mention, kamu antar jemput. Kalau Mu'tazilah, kalau tidak ada amalnya, tidak ada gunanya iman. Kalau di kita, cintanya dulu, imannya dulu, amalnya itu manifestasi. Amal ini kan bisa iya, bisa enggak, tergantung situasi. Tapi kalau keyakinan harus ada, enggak boleh enggak. Jadi ini yang kemarin cuma kita apalkan saja. Pokoknya iman itu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Kalau itu level tidak setara. Jadi tasdiknya dulu, setelah itu baru ngukur kata-kata dan perbuatannya. Oke. Itu dasar yang pertama. Terus, setelah itu, karena ini kita ngambil dari Kanzul Ma'rifah, yang kita lakukan apa? Taqarrub. Kalau yakin sudah, yuk kita mendekat yang kita yakini. Namanya taqarrub. Nanti dalam teorinya Syekh Arsyad, taqarrub itu ada dua gaya. Ada gaya murid, ada gaya murad. Murid itu dari kita. Aku ingin mendekat ke Allah, aku ingin akrab sama Allah, aku ingin jatuh cinta pada Allah, aku ingin, itu murid namanya. Dari kita, gerengnya dari kita. Terus kita naik. Semoga upayamu jadi murid melahirkan murad. Karena kalau tidak melahirkan murad, berarti kamu belum sukses kemuritannya. Murad itu apa? Akhirnya balik, Allah juga menginginkanmu. Kamu ingin pada Allah, yang kedua Allah menginginkanmu. Makanya dalam teorinya Syekh Arsyad, makom murad ini lebih tinggi daripada makom murid. Cuma kita jangan GR bahwa sekarang saya sudah murad, Pak. Enggak cuma murid. Kalau kamu ngomong gitu berarti belum. Berarti masih murid. Ya enggak apa-apa kamu merasa masih murid. Semoga nyampe ke murad.
Murid itu semacam makom yang kita usahakan. Kalau murad itu kayak akhwal, dikasih oleh Allah. Jadi kita mendekat ke Allah, ya itu kan kayak bunyinya hadis. Katanya Allah, kalau engkau mendekat selangkah, aku mendekat 2 langkah, 10 langkah, 100 langkah. Ketika jadi murid kamu sukses, pasti kamu akan jadi murad. Kalau kamu mencintai Allah, Allah jauh lebih cinta padamu, percayalah. Tapi kalau kamu tidak cinta, ya Allah bukan tidak cinta, menunggu cintamu. Ya, karena cintanya Allah itu sejati. Tidak mungkin Allah sempat tidak cinta padamu. Hanya engkau yang tidak tahu kalau dicintai oleh Allah. Oke, jadi dekat dengan Allah berdasarkan usaha kita, itu taqarrub jenis pertama. Atau dekat dengan Allah karena Allah sendiri yang menginginkan kita dekat dengannya. Makom yang kedua namanya murad, yang pertama namanya murid. Usahakan kita nyampe ke makom kedua. Kalau kita bisa nyampe ke makom kedua, kemungkinan untuk naik level lebih tinggi itu bisa terjadi. Tapi kalau enggak, ya kita berusahalah terus agar Allah punya kehendak untuk dekat dengan dirimu. Nah, itu taqarrub. Jadi kita muhasabah terus, kita cek diri kita terus, ini Allah sudah dekat apa belum ya? Kalau Allah belum dekat, itu bukan karena Allah nggak mau mendekat, tapi kamu sendiri yang menjauh dari Allah. Ya untung kalau itu sayang sama kita. Kalau enggak sudah diprek sejak lama kamu. Allah mendekat-dekat terus, tapi kamu menjauh-jauh terus. Yo, contohnya menjauh itu banyak. Kamu sendiri yang ngerti. Segala yang kamu lakukan, yang sekiranya Allah itu tidak suka, tidak berkenan, kita kan sudah tahu. Tapi kadang-kadang ya ditabrak. Oke, saya nggak perlu sebut satu-satu. Kalau urusan yang jelek-jelek kalian lebih ahli. Ya, nggak usah dikasih contohnya. Jadi taqarrub ya, deket-deket. Oke, ilmumu sudah nyampe sebenarnya kalau sekedar untuk ini, cuma nggak operatif. Jadi belum jadi ilmu yang sejati. Levelnya masih level bawah. Terus kalau sudah imannya kuat, kemudian sudah dekat dan ingin mendekat pada Allah, ayo belajar tasawuf. Baru nanti kita masuk ke Fatkur Rahman dan Kanzul Ma'rifah. Belajar tasawuf itu ada 3 level. Ada kelas mubtadi', ada kelas mutawasid, ada kelas muntaha. Saya tidak tahu kita ada di kelas mana, ataukah jangan-jangan kita belum daftar. Ya kalau belum daftar ya belum dapat kelas. Kelas mubtadi itu begitu kita daftar, begitu kita berniat untuk belajar tasawuf, kita ada di level awal, kelas mubtadi. Yang pertama harus dilakukan adalah nggarap akhlaknya, batinnya. Singkirkan segala yang berbau riya, ujub, kibir, ghadab, tamak, dan lain sebagainya. Ini level pemula. Kalau kita nggak sukses di sini, ya nggak akan naik kelas. Kalau masih ada sombong, sekecil apapun, ada tamak. Tamak itu tidak puas dengan apapun yang dikasih oleh Allah. Pingin terus, pingin tambah. Punya istri 1, pingin 2. Punya pacar cantik, pingin yang lebih cantik. Punya uang banyak, pingin yang lebih banyak. Itu kita tidak akan lulus di kelas mubtadi. Riya juga begitu.
Baru ngerti pengetahuan bagus dikit aja dipamerkan kemana-mana. Punya grup 13 diposting semua di situ. Padahal cuma copy paste. Ya, ingin menunjukkan bahwa aku lo ngerti nomor 1 duluan. Kan cuma itu sebenarnya kamu share itu. Begitu yang lain komentar, sudah ada sebelumnya di sini, terus kamu down. Sudah keduluan orang lain kan. Ya pamer itu kan bahasa agamanya riya. Padahal kadang-kadang orang tidak butuh informasi dari dirimu. Atau jangan-jangan, kan sekarang banyak orang men-share kebencian. Kamunya berdosa dan ngajak-ngajak orang lain juga dosa. Kamu benci dan ngajak orang lain untuk juga benci. Itu namanya men-share kebencian. Hari ini kita banyak berbagi, cuma berbagi kebencian. Berbagi caci maki, berbagi olok-olok. Kita tidak akan lulus di kelas mubtadi'. Jadi, ayo belajar tasawuf yang mau ya. Level pertama ini, membersihkan batin. Sombong, ghodop, ngamuan. Sekarang orang Indonesia ini harganya mahal semua. Tidak ada yang rendah hati. Kalau ada orang ngomong tidak dia sukai, langsung lapor polisi. Iya, sekarang gitu. Yang sumpek ya polisinya itu nanti. Dan hati-hati ya, kalau budaya ini terus, polisinya kewalahan, nanti akan banyak kasus mandek. Lama-lama orang tidak akan percaya pada hukum dan polisi. Yang terjadi pada akhirnya perang sipil lawan sipil. Jadi kita harus siap mental. Gejala-gejala ke arah sana ada. Cuma siapa sih kita? Hanya saja paling tidak kita membereskan diri kita dan orang-orang sekitar kita. Tidak usah ikut-ikut tawuran. Tidak usah ikut menyumbang kemarahan, tidak usah ikut menyumbangkan kebencian. Kita nyari ilmu aja terus. Semakin dalam ilmu kita, semoga Allah tadi semakin murad ke kita, semakin jatuh hati pada kita. Ya sapa ngerti gara-gara hujan-hujan terus kamu ngaji Allah terus terharu. Wah. Iya. Hujan-hujan ya dibela-belain ngaji. Kan siapa ngerti? Loh, Allah tersentuh dan terharu itu kan macam-macam. Kadang-kadang peristiwa sangat kecil aja bisa bikin Allah terharu. Pelacur yang tiap hari hidupnya rusak gara-gara ngasih seekor anjing minuman yang anjing kehausan, dia bisa masuk surga gara-gara itu. Allah terharu. Kadang-kadang perbuatan kecil yang tidak ada artinya bikin seorang ulama besar bisa masuk neraka. Kan banyak narasi-narasi semacam itu. Maka hati-hati. Jangan melakukan yang kamu tahu jelek secara sengaja. Sopo ngerti Allah tersinggung. Sehingga perbuatan jelekmu yang tidak ada artinya itu bikin Allah marah. Oke, jadi ghodop. Level pertama, bersihkan batin. Di sini kita nggarap akhlak. Terus level pertengahan baru level mutawasid. Kalau sudah bersih, yang level pertama itu namanya takholli, level kedua tahalli. Orang yang sudah suci terus ngapain? Ya diisi dengan yang baik-baik. Kalau kibirnya ndak ada, tamaknya ndak ada, riyaknya ndak ada, baru diisi dengan yang baik-baik. Mbok bareng aja Pak, ndak bisa. Karena sayyiat itu yubhibnas hasanat dan sebaliknya hasanat yubhibnas sayyiat. Kalau bareng dia saling memakan. Bersihkan dulu, terus baru diisi dengan kebaikan. Tidak bisa bareng antara korupsi dan sedekah. Kan sekarang orang, Pak, saya korupsi 1 juta, nanti tak sedekahkan 100.000.
Sedekah itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Jadi dapat 7 juta. Qorib suku kan cuma 1 juta. Pahalanya 7 juta. Jadi masih untung 6 juta saya, Pak. Loh, ya kan ngono, kalkulasi rasionalnya kan begitu. Barang kan ada hadisnya juga, antara umroh yang satu dengan umroh yang lain, semua dosanya akan dihapus. Tenang aja kan, korupsi sekian ratus miliar ndak apa-apa. Nanti kita umroh 2 kali. Sebelum korupsi kita umroh, setelah korupsi kita umroh. Dosa di antara 2 perbuatan ini dihapus. Oke, yaitu namanya trik. Dianggap Gusti Allah bodoh, ndak bisa ngitung. Ya, mutawasid. Kalau sudah bersih, diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, namanya tahalli. Isilah dengan sabar, isilah dengan qanaah, isilah dengan mahabbah, cinta, isilah dengan muru'ah, isilah dengan uzlah, dan seterusnya. Setelah batin bersih, dimulailah suluk. Ya, dari kata-kata salaka, menempuh jalan. Ayo sekarang menempuh jalan. Orang sering menyebutnya jalan sunyi karena nggak banyak orang tertarik lewat jalan ini. Jalan ini sepi. Orang lebih suka memanjakan hawa nafsunya. Maka levelnya mutawasid. Nanti ada level yang ketiga, namanya level muntaha, level puncak. Di dunia sufi kadang disebut level tajalli. Ketika orang nyampe level ini, dalam hidupnya sudah nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa selain Allah. Hanya tinggal Allah saja. Semua yang lain, baik dirinya sendiri ataupun dunia, ada di belakang. Tidak penting lagi. Itu level muntaha. Bukan berarti tidak butuh, terus tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Tidak. Ya tetap makan, tetap minum, tetap kawin. Cuma kenikmatan dunia ini dalam rangka Allah. Demi tetap dekat sama Allah, demi tetap bisa ketemu sama Allah. Itu orang di level muntaha. Nah, di level mubtadi'nya Syekh Muhammad Arsyad itulah yang saya sebut tadi. Nanti beliau berguru pada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani, karena tinggalnya beliau di Madinah, dari Torekot Samaniyah. Nanti ada narasi dari Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Jadi gurunya Syekh Abdul Karim Sammani ini menyuruh paling tidak 100 kitab harus dikhatamkan di level mubtadi. Ya. Nah, dia menunjukkan sarannya gurunya. Bagi orang-orang mubtadi, paling tidak kita di awal-awal bacalah risalah Qusairiyahnya Imam Qusairi atau Ihya Ulumuddinnya Ghazali. Begitu naik kelas, baca kitab Hizib. Saya bilang tadi, Samaniyah ini mix antara Saziliyah, Kholwatiyah. Kitab-kitab Saziliyah kan dalam suluknya terkenal Hizib-Hizib. Dan Saziliyah kan dari Afrika Utara. Itu untuk level mutawasid. Kenapa suluk yang Hizib, doa-doa semacam ini di level mutawasid? Biar nggak salah guna. Tanpa melewati mubtadi, banyak orang yang shortcut langsung baca Hizib demi ini. Bacalah ini 40 kali, maka perempuan mana yang tidak akan nempel padamu. Akan sering-sering kayak gitu. Jadi tujuannya bisa jelek, bisa salah orientasi. Biar tidak salah orientasi, sebelum mengamalkan suluk, zikir wirid yang macam-macam harus melalui makom mubtadi dulu, bersihkan batinnya dulu.
Makanya belajar tasawuf jangan kesusu pingin sakti. Kamu yang mau incer kan selalu saktinya itu. Kita baca sekian ribu kali, maka apa yang kita inginkan, wah, wes. Kamu ke situ duluan yang kamu incer. Itu menunjukkan kamu loncat kelas. Bahaya bagi dirimu sendiri. Seandainya dapat, itu nanti jadi sumber kejatuhanmu, bukan sumber kenaikanmu. Jadi sumber kamu jatuh ke bawah karena kamu jadi sombong, merasa besar, merasa penting, merasa sakti dan lain sebagainya. Jadi laluilah step-stepnya dengan bagus biar gak tersesat. Baru setelah itu level muntaha, level tinggi. Di level ini boleh sekarang kita buka tasawuf falsafi, Ibnu Arabi, Rumi, dan kawan-kawan. Yang kemarin agak rumit, jelimet, itu levelnya muntaha. Jangan ujuk-ujuk wahdatul wujud, pusing kamu. Ayo, saya sudah wahdatul wujud, Pak. Saya ini Allah, rusak dunianya. Pelan-pelan, jangan kesusu. Ketika kamu nyampe level muntaha, itu yang bergerak bukan lagi kalian, tapi Allah. Jadi makanya istilahnya al-halas itu kan hulul, dari kata dasar hala, menempat. Allah yang datang ke kita, bukan kita yang masuk ke dirinya Allah. Jadi seizin Allah, sesuai ridhonya Allah. Itu level muntaha. Cuma katanya Abdul Somad Palimbani, hati-hati bener di level ini. Jangan diajarkan sembarangan kayak Abdul Hamid Abulum tadi. Bukannya salah, cuma masyarakat yang tidak ngerti nanti shortcut ke situ. Beberapa aliran kebatinan ada yang langsung shortcut ke sana. Akhirnya kan mungkin kalian pernah dengar istilah ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu definisinya geser, bukan kayak hikmahnya filsafat, tapi ilmu kesaktian, kedikjayaan, dibacok ndak mempan, ditembak meleset, kan gitu. Dan itu yang kamu kejar-kejar. Jadi orientasinya keliru, step-stepnya belum dilalui. Jadi maka teori selanjutnya dari Syekh Muhammad Arsad, yuk belajar tasawuf, ya penting, cuma level-levelnya diikuti. Jangan langsung loncat kelas, pingin sakti, pingin bisa jalan di atas air, pingin bisa terbang dan lain sebagainya. Itu kan makanya Abu Yazid Bustami pernah bilang, kalau cuma jalan di atas air dan tidak tenggelam, bebek juga bisa, ikan juga bisa. Kalau cuma bisa terbang, burung juga bisa. Apa istimewanya? Kan gitu. Tidak penting yang itu. Makanya dalam dunia tasawuf kan karomah itu ujian bagi seorang sufi. Kalau sudah dapat itu, mau ngapain? Kalau makomnya belum nyampe, levelnya belum nyampe, keistimewaan semacam ini justru menjatuhkan dan menjauhkan kita dari Allah. Jangan seneng-seneng kalau tiba-tiba kamu sakti. Saya ngomong itu loh Pak, kejadian beneran. Apa ndak sakti aku? Yo, wis sakti. Percaya toh kata-kataku. Wah, itu podo wae itu. Berarti levelmu belum nyampe ke sana. Kan kamu sering, Allah itu kelihatannya sayang banget ya padaku. Kan sering kalimat-kalimat kayak gitu. Merasa lebih tinggi dari yang lain, lebih dekat dari yang lain, dan lain jenisnya. Terus yang selanjutnya, sebelum masuk ke dunia tasawuf, ada tahapan mengenali diri. Ini nanti di Kanzul Ma'rifah. Itu yang saya bilang tadi, masih ada bau-bau wujudiyah. Syekh Muhammad Arsad termasuk bisa menerima teori Nur Muhammad. Saya tidak akan mengulang karena panjang penjelasannya. Silahkan direview, diulang lagi di Ibnu Arabi. Itu panjang lebar saya sudah jelaskan bagaimana posisi ontologis Nur Muhammad.
Jadi ingatlah sumber esensial kita dari Nur Muhammad. Ini yang kalau orang Jawa menyebutnya teori kemarin di Sunan Kalijogo, sangkan paraning dumadi, asal usul kita. Jadi yang pertama, kenali diri kita, ingat-ingatlah asal usul kita. Di situ pakai istilah Nur Muhammad. Jadi orang untuk membersihkan diri biar tidak sombong, tidak tamak, tidak riak, itu cara paling simpel. Kenali diri, kita itu dari mana, mau kemana, hidup di dunia ini hakikatnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mati sebelum mati. Ini panjang, nanti di belakang banyak dijelaskan oleh Syekh Muhammad Arsyad. Jadi mutu qabla anta mutu, matilah sebelum mati. Nah ini kadang-kadang ada yang menafsirkan vulgar. Dalam beberapa tradisi mistik, mati sebelum mati itu kemudian dipahami sebagai dikubur hidup-hidup. Namanya topo, pendem. Nah, ini sifatnya simbolik, nanti ada maknanya di belakang. Yang jelas bukan dikubur hidup-hidup kayak orangnya dipendem di dalam tanah begitu. Saya masih ingat dulu ada film Sunan Kalijogo, itu Sunan Kalijogo dikubur hidup-hidup. Ya kalau untuk film sih dramatis, bagus. Coba untuk hidup sehari-hari jangan dijajal. Nanti kamu nggak bisa kembali dikubur beneran. Ya enak sih kalau nggak kembali, wong sudah dikubur, tinggal orang-orang pulang kan beres. Nggak, mati sebelum mati maknanya bukan itu. Nanti di belakang dijelaskan. Yang ketiga, ya fokuslah pada memfanakan diri dalam kudrat Allah, iradat Allah, dan ilmu Allah. Kudrat Allah itu semua yang terjadi itu sudah kepastian dari Allah. Iradat Allah, segala yang kamu alami itu adalah keinginannya Allah, dan ilmu Allah sesuai pengetahuannya Allah. Jadi kita manusia itu tidak punya peran apa-apa. Itu namanya memfanakan diri. Kalau aku pinter, itu sudah kodratnya Allah, sesuai keinginannya Allah. Kalau aku sumpek juga sudah kodrat Allah, sesuai keinginan dan ilmunya Allah. Apapun yang terjadi padaku sudah kehendaknya Allah. Kalau kita bisa nyampe level ini, kita akan lebih cepat masuk ke makom fana. Kita itu tidak ada artinya apa-apa, tidak pantas sombong. Bahkan eksistensi kita hakikatnya juga tidak ada. Jadi fana fil kudrat, fana fil iradat, dan fana fi ilmillah. Jadi latihan dalam dunia sufi itu, pertama wawasan kita tentang sangkan paraning dumadi yang basisnya adalah Nur Muhammad. Kemudian melatih jiwa untuk bisa mati sebelum mati beneran. Dan yang ketiga, memfanakan diri, mengekang hawa nafsu, mengekang segala hasrat, keinginan, dan qanaah bahwa segala yang terjadi itu skenarionya Allah. Orang yang nyampe level ini tidak akan marah, tidak akan kecewa, tidak akan sumpek kalau stres. Kalau kita masih bisa sumpek kalau stres, komplain, mengeluh, kita pasti kita belum nyampe di sini. Dan kelihatannya kita semua juga belum nyampe. Ya. Jadi kita usahakan, tapi ya, meskipun hari ini saya bilang tadi
Kita hidup di sekeliling orang-orang yang tiap hari marah, tiap hari komplain, tiap hari mengeluh, tiap hari tidak terima sama yang terjadi. Oke. Jadi kodrat, irodat, dan ilmu Allah. Terus dasar selanjutnya. Terus di dunia tasawuf, katanya Syekh Muhammad Arsyad, jangan lupa pagernya. Biar tidak salah jalan. Markanya namanya apa? Tauhid. Tauhid itu kita sering mengartikannya dalam bahasa Indonesia mengesahkan Allah. Mohon jangan keliru mengartikan esa ya. Banyak orang salah. Mengesahkan itu mungkin apa? Kalau itu dari bahasa etat. Esa beda dengan eka. Kalau eka satu. Eka itu satu. Kalau esa itu semacam tunggal. Esa itu orientasinya ke keberadaan. Jadi bukan urusan jumlah. Kalau urusan jumlah 1, 2, 3 itu eka. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu kalau diartikan letterlek itu percaya pada adanya Tuhan. Bukan satu. Kalau satu itu eka. Maka tidak ada hubungannya dengan apakah itu Trinitas terus Tuhannya 3 berarti bukan Pancasila. Awas keliru. Jadi Esa itu semacam tunggal. Atau kalau disimbolkan pakai komputer ya 1 sama 0. Esa itu 1, lawannya 0. Lawannya apa? Tidak percaya Tuhan. Jadi tidak ada hubungannya sama jumlah. Bukan kok ketuhanan yang Maha Esa itu berarti yang Tuhannya 1, yang Tuhannya banyak itu bukan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak berkonotasi ke situ. Kecuali pakai kata-kata eka. Kalau eka 1 memang ketuhanan yang Maha Eka. Ayo kita ganti gitu nggak apa-apa. Maha 1. Tapi enggak. Makanya pakai istilah Esa. Oke. Jadi yang Trinitas seandainya punya Tuhan 3 sekalipun tidak masalah. Tetap dia percaya adanya Tuhan. Jadi orang Indonesia wajib bertuhan. Ya mungkin boleh kamu diskusikan. Kalau mempertuhankan harta gimana Pak? Mempertuhankan jabatan gimana Pak? Tidak apa-apa itu. Berarti tergolong Pancasilais. Oke. Ya bisa kamu gali. Kenapa istilahnya kok bukan Tuhan yang Maha Esa tapi ketuhanan? Kalau ketuhanan itu cuma diambil sifatnya loh. Bukan sosoknya. Nah itu diskusinya panjang lagi. Nanti lama-lama kamu kayak Habib Rizik, ganti aja Pancasila. Tidak Indonesia. Oke, terus. Jadi pagernya tasawuf, pagernya suluk kita adalah tauhid. Tauhid itu ya rumusnya simple. La ilaha illallah. Cuma itu. Dikatakan gampang, tapi dipraktekkan tidak simpel. Jadi dalam hidup kita orang bertauhid itu prinsipnya cuma la ilaha illallah. Segalanya nggak ada artinya, nggak ada nilainya, nggak penting. Satu-satunya yang penting hanya Allah. Tidak boleh ada yang kita posisikan di level Allah. Kalau kita posisikan di sana, kalau dalam agama menyebutnya musyrik. Jadi pedomannya cuma ini. Ajaran apapun, ideologi apapun, kalau kamu posisikan sebagai pasti mutlak bahkan mengalahkan Allah atau posisinya setara dengan Allah, itu namanya syirik. Tidak boleh. Termasuk nanti kalau dalam sufi, jangan sampai mungkin kamu punya guru, guru itu mengantarkanmu pada Allah. Levelnya tidak sama dengan Allah.
Ajaran juga begitu, harus membantu kita semakin dekat pada Allah. Ilmu juga begitu, harus membantu kita semakin dekat sama Allah. Makanya sering saya bilang, suksesnya ngaji ini parameternya simple. Dengan ngaji ini kamu merasa makin dekat sama Allah apa enggak? Kalau enggak, Pak, gara-gara ngaji filsafat itu sekarang saya semakin tidak percaya sama Allah. Ngaji ini gagal. Wong tujuannya enggak itu sebenarnya. Segala yang bikin kamu menyimpulkan begitu, berarti dia nabrak prinsip ini. Coba kamu evaluasi lagi. Segala yang bikin kamu lebih santai melanggar keinginannya Allah, berarti semakin menjauhkanmu dari Allah. Semakin keluar dari koridor yang namanya tauhid. Jadi pagernya ini. Di tauhid saya sering bilang levelnya cuma 2, kholik sama makhluk. Kholiknya cuma satu, Allah. Berarti selain itu semuanya makhluk. Tidak boleh ada yang diposisikan di level kholik. Apapun itu. Apakah itu tokoh, apakah itu ajaran, aliran, garis. Sekarang garis itu kan masuk istilah baru, selevel dengan mazhab, selevel dengan ideologi, selevel dengan itu. Ada Islam garis keras, ada Islam garis bengkok, ada Islam garis ya. Jadi sekarang ada istilah baru, garis. Saya tidak tahu ngaji filsafat ini garisnya apa. Ya, kamu bikin garis sendiri ya. Garis kotak-kotak apa garis bulat-bulat. Ingat-ingat, apapun yang dilakukan pagernya hanya tauhid. Jangan lupa, segala sesuatu levelnya nggak boleh ada di Allah, tapi harus bisa mengantarkanmu selangkah lebih dekat dengan Allah. Ngaji, dengan ngaji saya merasa lebih dekat dengan Allah. Dengan kuliah saya merasa lebih dekat dengan Allah. Dengan pacaran, Yo pacaran yang islami lah, tidak apa-apa. Kalau mau pegang tangannya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terus rumusnya ini, kalau katanya Syekh Arsad, biar kita nggak ketipu, sering-seringlah mewiridkan kalimat ini. La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun illallah. Tidak ada yang kuasa, tidak ada yang menghendaki, tidak ada yang maha tahu, tidak ada bahkan yang hidup, yang mendengar, yang melihat, yang bicara. Semuanya hanya Allah. Mengalami apapun, kamu sedang sumpek, la qadirun, wala muridun, wala alimun, wala hayyun, wala sami'un, wala basirun, wala mutakallimun, illallah. Barcelona kalah, la qadirun, wala muridun, wala alimun. Kan gitu. Apapun yang kamu temui gitu. IP-mu jeblok, kabeh bijine, la qadirun, wala muridun, wala alimun, dan seterusnya. Loh, hidupmu akan lebih tenang. Segalanya dari Allah dan akan kembali ke Allah. Tidak ada yang maha kuasa selain Allah. Tidak ada yang bisa mewujudkan keinginan selain keinginannya Allah. Tidak ada yang tahu, maha tahu selain Allah. Bahkan kehidupan ini miliknya Allah. Pendengaran ini miliknya Allah. Penglihatan dan kata-kata ini semua miliknya Allah. Illallah. Hidupmu tentram. Ditolak pacarmu, la qadirun wala muridun. Itu haknya Allah. Manusia bisa berencana. Ya, Tuhan yang menentukan. Kan gitu. Lebih nyaman. Ya sekarang banyak dipelesetkan.
manusia berencana, saldo juga yang menentukan. Duitmu piro. Oke, terus. Jadi ini semacam mantranya. Ingat-ingatlah kalimat ini, syukur-syukur kamu hafal untuk lebih hidupmu tenang, ndak gampang panik, ndak gampang galau, sering-sering diucapkan. Berhadapan dengan fenomena hidup yang ndak jelas hari ini, ingat-ingatlah apapun yang terjadi, la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun illallah. Allah saja yang penting, yang lain hanya untuk Allah dan demi Allah dan karena Allah. Oke, terus. Nah, sekarang levelnya tadi. Levelnya orang bertauhid. Ada level awam, ada level khawas, ada level khawasul khawas. Level awam itu namanya tauhid af'al. Kalau level khawas, tauhid sifat. Ada level khawasul khawas, tauhid zat. Istilah ini dikenal awam, khawas, khawasul khawas itu dari Ghazali. Jadi orang biasa, orang istimewa, orang luar biasa istimewa. Khawasul khawas. Atau kayak levelnya martabak itu ya, biasa, di atas lagi apa? Spesial, nah di atasnya lagi istimewa. Ada di atasnya lagi enggak? Super. Ya. Jadi awam, khawas, khawasul khawas. Yang awam gimana? Saya takutnya yang awam aja kita enggak nyampe. Yang awam itu tauhidul af'al. Yang awam itu apa? Keyakinan kita bahwa semua yang terjadi ini tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Semua peristiwa itu dari Allah. Segala yang kelihatannya bukan dari Allah, itu sebenarnya dari Allah. Nanti Syekh Muhammad Asad menjelaskan termasuk yang jelek-jelek juga, Pak. Iya. Loh kalau gitu kejahatan juga takdirnya Allah dong, Pak. Kenapa halus? Kejahatan juga takdirnya Allah. Hanya saja syariat melarang, mencela kejahatan, dan kita harus memedomani syariat. Berarti ya kalau ada orang maling, kalau ada orang bunuh, itu takdirnya Allah juga. Berarti nggak boleh kita salahkan. Harus kita salahkan. Kenapa? Petunjuk dari Allah menyuruh begitu. Kalau ada maling kok bilang, loh ini kan saya maling, ditakdirkan oleh Allah. Loh Allah juga nyuruh kalau ada maling harus dihukum. Allah sendiri yang nyuruh. Jadi segalanya memang skenarionya Allah, termasuk syariat. Maka yang jelek-jelek juga dari Allah. Cuma Allah menurunkan petunjuk untuk menyikapi yang baik dan yang jelek. Kalau ada yang baik kayak gini, kalau ada yang jelek kayak ini. Tidak boleh kamu, Pak, saya zina ini kan sudah takdirnya Allah, Pak. Di Lauhil Mahfuz sudah ditulis bahwa tanggal sekian saya zina. Jangan salahkan saya. Itu sudah skenarionya Allah. Tidak. Kamu zina memang skenarionya Allah. Tapi kamu saya hukum itu juga perintahnya Allah. Kalau ada orang zina harus dihukum. Saya juga tidak mau nyalahi perintahnya Allah. Level ini namanya tauhidul af'al.
Tidak harus dijawab, lu yang baik-baik dari Allah, yang jelek ya dari manusia sendiri. Tidak, dari Allah juga. Makanya kalau kamu, kan sering orang kalau habis pidato, apa yang saya ucapkan ini, kalau ada yang baik dari Allah, kalau ada yang keliru dari saya sendiri. Tidak bisa, sejago apa kamu bisa menciptakan perbuatan meskipun yang keliru. Yang salah juga pasti seizin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, tidak ada yang salah. Jadi level ini namanya tauhidul af'al. Melihat apapun itu hasil karyanya Allah. Nah, orang yang nyampe ke level ini dan sukses di sini, ini orang yang mengalami, sebutannya apa? Wahdatus syuhud. Melihat apapun, mengalami apapun, yang dia rasakan hanya kehadirannya Allah. Orang yang wahdatus syuhud ini, atau wahdatul af'al ini disebut fana fil af'al. Jadi orang yang tenggelam dalam perbuatannya Allah. Di level apapun yang dia lihat cuma Allah. Noleh ke sini lihat Allah, noleh ke sana lebih Allah lagi. Ya. Jadi tidak ada yang tidak Allah. Dimanapun yang dilihat wajah Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kita menghadap, tidak ada yang tidak wajahnya Allah. Dimanapun wajahnya Allah kelihatan. Oke. Melihat Ahok wajah Allah, melihat Habib Rizik juga wajah Allah di situ. Ya. Oke. Tidak boleh kamu benci, cuma tetap kita jalan sesuai tuntunannya Allah melalui Rasul. Ya, kalau ada yang keliru, tidak pas, ya jangan diikuti. Jadi ini namanya tauhidul af'al. Tauhid perbuatan. Kalau kita bisa nyampe ini, baru kita disebut orang awam. Kalau belum, ya berarti awam aja kita belum. Ya, jadi masuk itu belum, berarti awam aja belum, kan berarti daftar aja belum, apalagi registrasi. Tidak, kita belum masuk berarti. Belum punya level. Level pertama adalah tauhidul af'al. Orang yang selalu sadar bahwa apapun yang dia lihat, apapun yang dia alami, di situ Allah hadir. Terus yang kedua, lebih dalam lagi, orang khawas, namanya tauhidus sifat. Kalau ini enggak, kalau tadi kan melihat yang di luar dirinya, melihat segala sesuatu. Kalau ini termasuk dirinya sendiri. Segala sifat-sifat, segala karakter dalam dirinya itu juga dari Allah. Ini tingkatannya khawas. Levelnya para aulia, katanya Muhammad Arsyad. Orang-orang inilah nanti yang mengalami kasyaf. Kelompok arif. Kalau tadi melihat yang di luar dirinya dengan alat dirinya sendiri, sifatnya juga sifatnya sendiri. Kalau di level kedua ini, dirinya sendiri juga sudah nggak ada. Semua makhluk juga tidak ada. Segala informasi tentang kenyataan, tentang realitas berasal langsung dari Allah. Namanya fana fis sifat. Para aulia, para wali, yang melihat bahwa segalanya tidak ada yang hakiki hanya Allah. Sifat-sifat baik, sifat-sifat buruk, macam-macam yang ada di alam semesta ini, ya semuanya adalah berasal dari Allah. Itu tauhidus sifat. Kita ini hanya majazi. Hakikat kita bukan hakikat sejati. Jangan merasa ada, jangan merasa sombong, wong ada kita aja ndak mesti. Tergantung Allah.
Jangan bangga dengan kebaikanmu, kepinteranmu, kebisaanmu. Wah, saya baik sekali Pak, tadi bantu orang. Enggak. Itu bukan dirimu. Izin Allah dan kehendak Allah yang bikin kamu berniat dan mampu membantu orang lain. Sama sekali enggak ada jasamu. Makanya kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah. Segala pujian itu yang punya hanya Allah. Pujian apapun. Kamu dipuji ganteng. Ganteng tidak dari dirimu. Cakep tidak dari dirimu. Dari Allah. Jadi yang berhak dipuji bukan kamu tapi Allah. Kalau kamu pinter, yang berhak dipuji bukan kamu tapi Allah. Kalau kamu apapun yang kamu alami, yang berhak mendapat pujian hanya Allah, maka alhamdulillah. Terus-teruslah membaca alhamdulillah. Karena betapa pemurahnya Allah atas segala yang kita miliki hari ini. Level kedua para wali, namanya tauhidus sifat. Level ketiga, ini level para nabi. Katanya Syekh Arsad, yang bisa nyampe ke sini hanya para nabi. Ini nanti yang punya konotasi fanafizat, agak berbau wahdatul wujud. Narasinya kayak hadis, la ya'rifu illallah, la yazkurullah illallah, la yarallah illallah. Yang tahu ini hanya Allah. Yang ingat Allah ini bukan aku tapi Allah. Yang melihat Allah juga bukan aku tapi Allah. Level ini khawasul khawas. Kalau di Muhammad Arsad ini para anbiya. Yang boleh ditafsirkan orang-orang yang langsung dikontrol oleh Allah. Para nabi kan begitu. Wala yantiku anil hawa. Dia bukan karena keinginannya kalau dia ngomong. In huwa illa wahyu yuha. Tapi dikte dari Allah. Dikte tidak hanya kata-katanya tapi juga perbuatannya. Berarti semuanya itu Allah. La ya'rifu illallah, la yadhkuru illallah, wa la yarallah illallah. Jadi kalau ini nabi yang bisa. Apa orang biasa, wali misalnya Pak, nggak bisa nyampe makom ini. Kalau di Muhammad Arsad enggak. Kalau wali merasa nyampe makom ini, saat dia merasa saat itu juga makomnya jatuh. Susah ya. Bahkan orang yang merasa wali pun pasti bukan wali. Kalau ada yang mewalikan dirimu, Mas, sampai ini tak pikir-pikir kok wali, yo, mesti enggak. Ya tanyalah yang bilang gitu, sampean wali apa enggak? Enggak, ya pasti enggak. Karena la ya'riful wali illal wali. Jadi, dan saya lupa baca di mana, di antara cirinya wali adalah binatang-binatang buas tidak akan mau menyakitinya. Jadi kalau ada orang wali, tangkaplah, masukkan ke kandangnya macan. Kalau nggak dimakan oleh macannya berarti wali beneran. Kalau dimakan oleh macannya, kamu masuk penjara. Ya, jadi tidak boleh ada orang merasa wali. Kamu nganggap orang lain wali tidak apa-apa. Dalam rangka biar kamu sendiri tidak sombong. Ada orang nyapu-nyapu pinggir jalan. Mau kamu lecehkan, kamu, ini nyapu, orang nyapu ini makomnya rendah. Aku yang mahasiswa, aku yang dosen lebih tinggi. Biar nggak begitu, walikan dia. Jangan-jangan dia wali. Jangan-jangan Allah cinta padanya dan Allah sebel padaku. Nah, biar kamu tidak sombong. Ada temanmu kok bodoh. Jangan-jangan temanku yang bodoh ini lebih disukai oleh Allah daripada aku yang pinter. Karena dalam kebodohannya dia pasrah, nerima, ridho. Sementara dengan kepinteranku, aku banyak menyusahkan orang lain. Itu Abdul Qadir Jailani yang ngasih rumus kayak gitu. Kalau ketemu orang lebih tua, anggaplah yang lebih tua itu amalnya lebih banyak. Sementara kita yang masih muda, lebih sedikit amalnya. Kalau ketemu yang lebih muda,
Anggaplah yang lebih muda itu dosanya lebih sedikit. Sementara kita yang tua dosanya lebih banyak. Kalau ketemu orang pinter, pastikan bahwa kita lebih rendah dari dia, karena dengan kepinterannya pasti amalnya bikin dia lebih diridhoi oleh Allah, karena dia pinter. Kalau ketemu orang bodoh, ingatlah bahwa mungkin dia melakukan dosa, kesalahan, tapi karena dia bodoh dia tidak tahu. Jadi dimaafkan oleh Allah wong orang tidak tahu. Sementara kita banyak melakukan kesalahan, wong padahal kita pinter ngerti kalau itu salah. Jadi di hadapan orang bodoh pun jangan merasa sombong. Orang bodoh itu kalau salah, dia bisa dimaafkan, wong dia nggak tahu memang bodoh. Sementara yang kita ilmunya banyak, kadang-kadang dosanya lebih banyak. Dan seterusnya. Jadi selalu ambil di bawahnya, biar nggak sombong. Sombong itu tidak ada untungnya sedikit pun. Dalam ilmu pun kalau kita sombong, alamat kita selesai. Sombong dalam ilmu itu kan merasa yang paling benar, merasa yang paling pas ilmunya, merasa yang paling ngerti, dan seterusnya. Jadi secara individu jangan nyampe ke ranah ini. Meskipun mungkin besok kamu jadi ketua MUI. Ya, secara individu ya. Mungkin secara kelembagaan dibutuhkan kepastian-kepastian. Tapi mentalitasmu secara individu harus, yang aku ngerti ini masih belum. Karena siapa tahu besok ada yang lebih benar. Cuma sampai hari ini menurutku yang paling benar ini. Ya wallahu a'lam sih, tapi semoga Allah meridhoi sampai sini cuma kapasitasku ngerti kebenaran. Terus selanjutnya Syekh Muhammad Arsyad ngajari kita jangan dibingungkan. Loh kalau sudah sufi apa ya harus sholat Pak? Kan banyak yang gitu. Kita makomnya sufi, sholat tidak penting lagi. Tidak. Ada dialektika, syariat, torekot, hakikat. Islam yang kafah itu tiga-tiganya. Tidak boleh ada yang hilang. Syariat itu ketetapan Allah, jalan yang dikasih oleh Allah ke kita untuk kita tempuh. Ya jalan fisik nanti namanya fikih, jalan batin namanya tasawuf. Jadi syariat itu syarak. Jadi petunjuk agama Islam itu kan syariat, din yang dikasih Allah ke kita. Ini petunjuk. Syariat ini nggak ada gunanya kalau tidak kita jalankan. Cuma menjalankannya ya jangan ngawur. Harus jelas orientasi, maksud, tujuannya, arahnya, levelnya. Ketika kita menjalankan namanya torekot. Torekot itu kan jalan. Ajaran tadi tidak ada gunanya kalau kita tidak masuk ke ranah torekot. Torekot berarti apa? Perjalanan. Tujuannya apa? Semakin dekat dengan Allah. Ya nanti ada sih yang ngarang jalan sendiri Pak. Yang penting kan dekat sama Allah toh Pak. Pak ngarang sendiri aja tidak bisa. Ya mungkin bisa ketemu Allah. Tapi kalau Allah nggak berkenan gimana? Wong Allah sudah ngasih tahu, kayak kita bikin rumah, terus bikin pintu. Yang mau ketemu saya lewat pintu itu ya. Meskipun di sana ada jendela-jendela. Kalau kamu nekat lewat jendela, nggak lewat pintu, itu yang punya rumah bisa tersinggung. Meskipun kalau lewat pintu, kamu bisa ketemu yang punya rumah. Itu syariat. Jadi jalan yang diberikan oleh Allah. Kalau mau dekat padaku, kalau mau ketemu aku, lewat jalan ini loh. Yang wajib-wajib ini, yang sunnah-sunnah ini. Jangan ngarang sendiri. Ya. Ada sih bagian-bagian yang bisa kita ijtihadi sendiri, cuma jangan lupa pintu besarnya. Begitu keliru, ya mungkin ketemu Allah, tapi nanti kalau Allah manggil satpamnya, kamu bisa dipentungi. Ya satpamnya malaikat. Jadi itu syariat dan torekot.
Syariat tidak ada gunanya tanpa torekot. Torekot tanpa syariat ngawur. Tidak bisa. Pak, saya sholatnya kurang khusyuk, Pak. Saya itu bisa tenang khusyuk kalau ada musik, Pak. Jadi boleh ya, Pak, sholatnya pakai headset misalnya. Jadi sambil sholat kamu dengerin gitaro, kamu dengerin, tenang sekali Pak saya sholatnya, khusyuk. Bisa sambil nangis-nangis, sambil dengerin lagu-lagunya. Tidak bisa. Ya mungkin pikiranmu nyampe ke Allah, tapi Allah tidak berkenan. Allah sudah ngasih rumus. Kalau ingin dengerin lagu, ingin batinmu tenang, jangan dalam wilayah sholat. Ketika sholat, Allah ingin ngobrol padamu secara privat, tidak terganggu apapun yang lain. Dengan etika yang sudah dirumuskan itu. Itu torekot sama syariat. Kalau kita sudah paham syariat dan menjalankan torekot, kita akan ketemu hakikat. Hakikat itu kebenaran. Kita jalan menuju Allah, dan sampai tujuannya ketemu Allah beneran dengan berbagai wujud, level dan modenya. Disitulah kita akan ngerti hakikat. Hakikat itu ketika kita manduk-manduk, oh ini toh maksudnya, ini tuh rahasianya, kayak gini toh kebenarannya. Itu namanya hakikat. Dari kata-kata hak. Ternyata hidup ini tidak penting. Oh ini toh indahnya akrab sama Allah itu hakikat. Hakikat tidak bisa cuma dipikir. Hakikat tidak bisa cuma dari aktivitas. Harus masuk ke dalam. Ngerti rahasia-rahasia. Ngerti pengetahuan-pengetahuan yang hanya bisa diperoleh lewat torekot tadi. Makanya ya pengetahuan bahasa Arabnya makrifat. Dari situlah orang terbuka, bahasa Budanya pencerahan, bahasa Baratnya renaisan, menemukan kebenaran. Cuma kalau renaisannya Barat kan 50%, dia baru menemukan kebenaran rasional. Sementara dalam diri manusia banyak kebenaran-kebenaran yang lain yang mengejarnya nggak cuma lewat rasio. Jadi pedomani syariat, jalankan dalam torekot, kita akan menemukan hakikat. Ya nanti kalau menurut saya Arsyad, hakikat itu ada yang levelnya ilmul yakin, ada yang levelnya ainul yakin, ada yang levelnya hakul yakin. Ilmul yakin itu pakai akal. Kalau ainul yakin tidak cuma akal, sudah ilmu, sudah mendalam. Kalau hakul yakin tidak lagi ilmu, tapi penghayatan, pengalaman ketika sudah dijalankan. Jadi itulah kebenaran. Kebenaran kita ada yang levelnya akal, ada yang mendalam sehingga levelnya ilmu, ada yang sudah mendarah daging, levelnya makrifat. Karena kita alami sendiri, kita dalami sendiri. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, sama hakul yakin. Contohnya, kamu lihat temanmu punya pacar, kuliahnya keteteran. Pacaran itu berarti ganggu kuliah. Ini ilmu yakin. Terus kamu teliti beneran. Kamu wawancara, kamu cari referensi, kamu penelitian lapangan, observasi. Sampai menyimpulkan, benar ternyata pacaran itu ganggu kuliah. Ini ilmu yakin. Tapi kamu masih belum puas. Ndak lego aku sebelum ngerti sendiri. Terus kamu pacaran beneran. Kamu sendiri yang pacaran sekarang. Sekarang ngerasa ke dahsyatnya pacaran. Terus, iya ternyata memang ganggu kuliah pacaran. Ini levelnya sudah hakul yakin. Kamu ngalami sendiri. Orang Barat lihat kita sholat,
itu ilmu yakin. Orientalis yang belajar sholat kita itu ainul yakin. Kita sendiri yang sholat dan merasakan seperti apa sholat, inilah hakul yakin. Sepinter apapun orientalis, Islamolog, dia tidak akan bisa masuk ke wilayah hakul yakin. Sebelum dia masuk Islam sendiri serius, bukan hanya coba-coba. Kalau hanya coba-coba ya tidak akan ketemu rasanya. Nyoba kuliah tidak ada rasanya. Nyoba pacaran tidak ada rasanya. Nyoba kawin tidak tahu rasanya ada apa enggak. Tapi jangan dicoba loh. Oke. Jadi syariat, tarekat, hakikat. 3 hal inilah yang nanti bikin Islam kita kafah, sempurna, utuh. Ada orang yang syariat saja, berarti ilmunya dalam tapi nggak ada yang dijalankan satupun. Ngerti sih kalau tahajud itu bagus, ngerti sih kalau baca Quran itu bagus, ngerti sih kalau sholat duha itu bagus, ngerti sih kalau zikir itu bagus. Begitu ditanya mana yang sudah dilakukan, insya Allah Pak. Berarti belum. Kamu masih di level syariat, belum torekot. Ada yang sudah torekot tapi nggak nyampe hakikat. Kenapa? Salah orientasi. Dijualankan salah fokus. Fokusnya pada syariatnya, melupakan hakikat. Fokusnya pada sudah cocok apa belum, dan tidak bergerak. Kalau sudah cocok terus mau ngapain? Kehilangan Allahnya. Dia sholat sibuk dengan fikihnya, sehingga khusyuknya hilang. Sholat sibuk, ini barisannya sudah rapat apa belum? Ternyata belum rapat. Terus kakinya yang sebelahmu kamu injek. Karena yang di sebelah nggak mau diinjek, minggir dia, kamu kejar. Minggir lagi, dikejar lagi. Kamu sholatnya kehilangan Allah cuma kejaran-kejaran kaki. Banyak kan yang kaku begitu. Jadi fokus pada sholatnya. Sholat digigit nyamuk, terus mbok kukur. Wah, saya Syafi'i ya, gerak 3 kali batal. Sumpek deh kamu. 1, 2, 3. Ayo ini sudah 3. Kelanjutannya gimana? Kamu fokus ke fikih. Ya sebenarnya rumusnya sholat itu kan 2. Kalau kita sudah ngerti syarat rukunnya, laksanakan secara khudu' dan khusyuk. Khudu' itu aktivitas fisiknya, khusyuk itu aktivitas batinnya. Kan cuma itu. Malah ada hadis yang Nabi waktu sholat ada ular lewat. Sama Nabi sholatnya diberhentikan sebentar, ngambil kayu, ularnya dipukuli, tik tik tik, ularnya mati, dilanjutkan lagi sholatnya. Tapi yo mukulnya enggak sambil joget-joget, sambil lincah-lincah, enggak. Khudu itu bikin gerak. Ya mungkin ada tambahan gerakan dikit-dikit, rambutmu gatel, enggak masalah, asal tetap kelihatan tunduk. Khudu. Enggak kok gatel kamu pukul berapa kali sambil sholat sambil enggak. Berarti enggak khudu. 1 kali gerak pun kalau menunjukkan kamu tidak khudu, tidak tunduk, itu sholatmu juga rusak. 1 kali gerak, misalnya kamu sedang sholat, temanmu di kos-kosan pamit, aku bali sik ya, sip. Nah, ayo podo wae. Itu namanya kamu nggak konsentrasi ke sholatmu. Itu loh. Jadi khusyuk sama khudu. Ya, jadi syariat, tarekat, hakikat harus mix. Tidak boleh ada yang lepas. Puncaknya adalah hakikat. Kita dekat, kita ketemu sama Allah, sehingga terbuka banyak rahasia-rahasia kebenaran. Jadi semakin banyak kita memahami dan menjalankan kebenaran, semakin dekat kita sama Allah. Itulah hakikat. Baik di level ilmu yakin, ainul yakin maupun hakul yakin. Ya ini uraian tadi, hubungannya syariat, tarekat, hakikat. Syariat tanpa tarekat
itu hampa, ndak ada gunanya. Torekot tanpa syariat itu sesat, ndak jelas orientasinya. Syariat dan torekot tanpa hakikat itu olahraga, ndak jelas mau kemana. Jadi tiga-tiganya harus dialog, harus ada. Syekh Muhammad Arsyad ngambil ibarat buah kelapa. Pohon kelapa itu loh dan buahnya. Kulitnya itu syariat. Dagingnya, degannya, dan air kelapanya itu torekot. Minyaknya itu hakikat. Minyak itu kan tidak kelihatan, tidak ada. Tapi setelah diperas dari kelapa itu, baru lahir minyak. Jadi hakikat itu tidak kelihatan. Tapi kalau kamu serius di torekot, kamu nemu hakikat. Sama kayak kelapa. Minyaknya tidak kelihatan. Tapi kalau minyak ini kamu peras, kamu olah, kamu akan ketemu minyak. Itulah hakikat. Kalau kamu biarkan aja, tanpa kamu peras, ya kamu menjalankan syariat sih, cuma asal-asalan sehingga tidak ketemu intinya. Ya seperti kelapa yang tidak menemukan minyaknya. Nah itu ibarat dari Syekh Muhammad Arsyad, hubungan antara syariat, torekot, dan hakikat. Nah untuk menuju hakikat tadi, syariat dan torekot kita sempurnakan, katanya Syekh Muhammad Arsyad, lewat 3 jalur. Yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah, dan yang ketiga muhadharah. Musyahadah itu kayak tadi ya, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, di sana Allah ada. Itu namanya musyahadah. Sambil menjalankan syariat, batin kita sibuk selalu dengan Allah. Itu namanya musyahadah. Musyahadah dari kita. Yang kedua muraqabah. Muraqabah itu satu akar kata kayak raqib, malaikat raqib yang ngawasi. Muraqabah itu ihsan. Kita merasa selalu dilihat Allah. Antak budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi di mana-mana kita melihat Allah, musyahadah, dan kita juga merasa selalu diawasi oleh Allah. Namanya muraqabah. Dan terakhir muhadharah. Muhadharah itu hati kita selalu mengingat Allah. Allah selalu hadir. Kita selalu merasa ada di hadirat Allah. Dengan 3 kelengkapan ini, syariat dan torekot akan menemukan hakikat. Kalau syariat dan torekot kita masih berjarak dengan Allah, berjarak itu misalnya tujuannya bukan lagi Allah, targetnya bukan lagi Allah, ya hanya itu yang kita dapatkan. Targetmu mungkin pahala, targetmu mungkin surga, targetmu mungkin rezeki lebih banyak, hanya itu yang kita dapat. Bukan berarti tidak bisa, cuma berhenti di situ, eman-eman. Kalau kita nyampe ke Allah, segalanya bisa kita dapatkan. Maka kita sempurnakan syariat dan torekot dengan musyahadah, muraqabah, dan muhadharah. Di mana-mana hanya kita lihat Allah, kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita, karena kita juga selalu hadir di hadirat Allah, dan Allah juga selalu ada dalam hati kita. Jadi hidup serba Allah. Jadi yang zikir enggak cuma mulutnya, tapi juga batinnya dan perbuatannya. Lewat musyahadah, muraqabah, muhadharah. Melakukan apapun, pertanyaanmu adalah, kalau kayak gini Allah suka enggak? Allah ridho enggak?
saya mau ngaji atau ndak usah ngaji, nongkrong aja. Kira-kira Allah lebih ridho mana? Pertanyaannya begitu. Masuk kuliah atau jalan-jalan aja di mall? Kira-kira Allah lebih ridho mana? Sholat duha atau... Nah itu kan selalu pertanyaanmu begitu, kamu akan lebih dekat sama Allah. Ada cewek cakep, ini tak lirik, opo ndak usah aja. Kira-kira Allah lebih suka yang mana? Ada. Jadi apapun yang dilakukan, coba dialoglah sama Allah. Kalau sudah nggak kuat untuk ngelirik, izin sebentar ya Allah. Wah. Oke, jadi itu namanya apa? Musyahadah, muraqabah, muhadharah. Saksikan Allah di mana-mana. Ingatlah bahwa Allah selalu mengawasi kita dan hadirkan Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Maka torekot kita yang tadi dasarnya syariat akan menemukan hakikat. Hakikat itu kebenaran yang sejati, yang untuk itulah kita ada di muka bumi ini. Ini ada satu bab khusus tentang zikir, baunya mix antara torekot samaniyah sama torekot saziliyah. Bagi yang tertarik bisa dicoba, dipraktekkan kalau habis sholat malam. Wudhu jelas. Wudhu itu dua aspek, membersihkan lahir itu wudhu, membersihkan batin itu istighfar. Perbanyak istighfar biar batin kita bersih. Kemudian wudhulah untuk menghilangkan hadas lahirnya. Kalau punya baju putih, pakailah baju yang warnanya putih. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Enggak harus dalam bentuk jubah atau daster ya. Biasa aja, sarung juga enggak apa-apa. Yang penting bersih, suci. Cari tempat yang sunyi. Jangan sambil nonton sepak bola. Adalah yang beberapa habis sholat tahajud terus sambil wiritan nonton sepak bola. Enggak, hatinya harus hadir. Terus ini ijazah dari Syekh Muhammad Arsyad. Sholatlah 2 rakaat, meminta pertolongan pada Allah, duduk bersila, menghadap kiblat, kedua telapak tangan di atas lutut. Zikirlah, jangan kesusu, jangan banyak-banyak. Tidak tergantung kuantitas ini. Sekali aja asal mantap malah tidak apa-apa. Pertama baca la ilaha. Sambil niatkan di batinmu bahwa buanglah semua yang berbau dunia. Rendahkan semua yang bukan Allah. Anggaplah semua yang muncul di kepalamu yang tidak ada hubungannya sama Allah itu hanya bayangan majazi, tidak penting. Tidak harus diperjuangkan mati-matian. Jadi la ilaha namanya zikir nafi. Buang semua yang bukan Allah. Nanti di pikiranmu muncul macam-macam itu. Bisa kuliah, bisa pacar, bisa orang tua, bisa rumah, bisa macam-macam. Biarkan datang, tapi terus pilah satu-satu. Ini tidak penting, ini tidak penting, ini tidak penting. Apapun yang muncul di kepalamu tidak penting kan. Setelah itu panjang ya. Baru isbat, baru baca illallah. Yang penting hanya Allah. Yang penting hanya Allah. Cukup Allah saja. Terus ya kalau di Muhammad Al-Asad, pejamkan matamu, tegaskan bahwa hanya Allah saja yang penting, bahkan diriku sendiri tidak penting. Kalau masih belum mantap, diulang lagi. La ilaha illallah. Jangan tergantung jumlah, tergantung kemantapan. Cuma beberapa ulama memang menyarankan jumlah dengan asumsi semakin banyak kamu baca, entah di bacaan keberapa, di rentang waktu keberapa, otomatis la ilaha, semua yang selain Allah akan lenyap, illallah, kecuali Allah. Kalau mampu nafi isbat itu
lama-lama kalau sudah mantep, zikirnya jadi pendek. Jadi tinggal Allah. Karena tadi yang dunia sudah dibuang semua, illallah, kecuali Allah. Kalau sudah sukses kamu di wirid pertama, nanti tinggal Allah saja. Maka wiridnya Allah, Allah, Allah terus. Nanti di Torekot Kholwatiyah bisa sampai 5.000 kali. Sarannya wirid Allah, 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 Allah. Sekian ribu nanti ada yang bilang kadang-kadang mulutmu sudah tidak mewakili lagi, detak jantungmu akan bilang sendiri. Tapi serius ya, khusyuk terus akan bilang Allah. Sampai nanti nyampe di level bahwa kata-kata Allah itu kan masih nama. Sudah tidak penting lagi kata-kata, yang penting dia, Allah itu. Maka Allah tinggal kata-kata terakhir, hu. Dia, maka di torekot tertentu ada hu. Ya, boleh kamu coba. Cuma kalau Allah sudah kamu lewati, jangan di awal kamu sudah hu. La ilaha illallah juga sudah lewat. Cuma ini agak dalam. Boleh kamu terus. Cuma pikirannya tidak boleh bercabang lagi. Kalau sudah di makom hu, mungkin kamu akan banyak melihat bersitan-bersitan cahaya. Jangan dipedulikan, terus baca hu. Oke, itu torekot Samaniyah. Sebenarnya lebih dekat ke Sazilia. Ini Muhammad Arsyad. Cuma jangan di shortcut. Kalau di shortcut tidak ada rasanya, kamu tiwas capek. Nanti itu yang bikin itu semacam apa, sugesti ke dalam hu. Nanti kalau di Hindu kan jadinya om. Cuma saya takut kalau kamu pakai om, jadinya tolelot. Nggak. Jadi pakai hu aja. Allahu tinggal hu-nya. Dan puncaknya nanti sudah tidak ada kata. Tidak ada suku kata. Ya. Cuma kamu tidak akan nyampe ke sini kalau hanya formalitas. Saya bilang tadi ada awalannya. Mubtadi tadi. Kalau hatimu masih macam-macam isinya, tidak akan nyampe. Bisa kamu lakukan, cuma hasilnya tidak maksimal. Hu-nya tidak akan mantap. Allahnya juga tidak mantap. Tidak akan bisa otomatis detak jantungmu jadi Allah. Tergantung mulut terus. Itu sama kayak kamu wirid Allah direkam di player itu kan, dia bisa wiritan Allah terus tapi nggak masuk. Oke, itu zikir. Dengan itu kita bisa fana. Ada fana faraid, ada fana nawafil. Fana yang kedua. Dua jenis fana. Namanya kurbun nawafil sama kurbul faraid. Kurbun nawafil itu melenyapkan semua sifat-sifat basyariah dalam sifat-sifat Allah. Kalau kurbul faraid melenyapkan dirinya sendiri termasuk segala alam semesta kecuali Allah. Jadi kalau kita bisa melenyapkan segalanya termasuk diri kita dan sampai ke level iktikad hanya Allah saja yang ada, itu namanya kurbun faraid. Kalau hanya perbaikan akhlak, sifat-sifat basyariah tadi yang kita musnahkan, nafsu dan lain-lain, itu namanya kurbun nawafil. Yang nasut, yang kemanusiaan yang kita buang, tinggal yang lahud saja, fana dalam sifat-sifat Allah, namanya kurbun nawafil. Kalau kita bisa melenyapkan semuanya, yang tersisa hanya tinggal Allah saja, namanya kurbul faraid. Ini
teorinya Muhammad Arsyad. Ini tadi yang saya sebut mati sebelum mati. Ringkesnya ada 3 mati sebelum mati itu. Yang pertama level awam. Mati sebelum mati itu ingat mati terus. Ingat-ingatlah satu kebenaran yang pasti dan mutlak dalam hidup ini, satu-satunya adalah mati. Makanya ada hadis kafa bil mauti wa idzon. Cukup mati saja sebagai nasihat, hidup kita akan tertib. Jadi mati sebelum mati yang pertama itu ingat mati. Ada level kedua, mati sebelum mati itu membunuh hawa nafsu duniawi, membunuh hasrat keduniaan, sifat-sifat kemanusiaan. Kita bunuh mati yang dunia ini. Ini kayak teorinya Siti Jenar. Jadi yang duniawi kita padamkan. Kita nyalakan yang ilahi. Itu mati sebelum mati, makna kedua. Makna yang ketiga, mati sebelum mati itu semuanya kita lenyapkan, biar tersisa Allah saja. Itu level paling tinggi. Itu yang saya bilang agak dekat sih. Ada juga bau wahdatul wujudnya. Meskipun secara umum beliau menjaga masyarakat awam dari pandangan-pandangan yang bisa membuat mereka tersesat. Orang awam ya syariat dulu, diajari cara ibadah yang benar lewat torekot, baru masuk ke hakikat. Jangan ujuk-ujuk orang awam diajari hakikat. Hakikat itu dari pengalaman langsung. Jangan diceritakan secara verbal pada orang awam. Itu yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Arsyad sehingga memfatwakan Syekh Abdul Hamid itu sesat. Jadi dia menjaga umat, tidak menyalahkan ajarannya. Karena umat juga penting. Dan beliau memang posisinya saat itu sebagai mufti. Mufti itu kan dia bertanggung jawab terhadap umat dengan syariatnya. Jangan sampai rusak. Oke, terakhir. Ini ada quotes kata mutiara yang unik dari Syekh Muhammad Arsyad untuk kita sebenarnya. Alim dulu hanyar sugi. Ini seolah-olah kita disuruh ilmu dulu baru kekayaan. Sebenarnya ini trik. Trik apa? Ilmu saja. Karena ilmu itu tidak ada batasnya. Bukan carilah ilmu baru cari harta. Carilah ilmu sampai tidak ada batasnya. Urusan sugih teko dhewe, datang sendiri dia. Jadi menjadi alim dulu baru menjadi kaya. Bukan berarti carilah ilmu dan carilah harta. Tidak. Carilah ilmu. Urusan harta itu implikasinya ilmu. Jangan khawatir. Allah sendiri kan sudah janji, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu derajatnya pasti tinggi. Tidak mungkin lah orang derajatnya tinggi kok terus miskin papa, tidak punya apa-apa. Allah pasti lebih. Atau seandainya kita tidak punya apa-apa, mental kita telah siap untuk tidak punya apa-apa. Pasti janjinya Allah terpenuhi. Cuma kita aja yang yakinnya tidak 100%. Itu yang bikin yang kuliah di fakultas tidak menjanjikan. Hari ini kamu gelisah. Sesuk kerja apa? Itu sebenarnya pelecehan, penistaan bahasanya orang hari ini. Loh, emangnya Allah sudah jelas bilang kalau kamu pinter, ilmumu banyak, derajatmu tinggi. Loh, itu janjinya Allah loh. Masa kamu tidak percaya sama Allah? Atau kayak minggu lalu, ya Allah sesuai anggapanmu. Kalau kamu anggap Allah, ya tidak mungkin Pak kalau kuliah ini ya lahannya sedikit. Ya itu yang akan terjadi.
kepercayaanmu 50%, ya Allah datangnya 50%. Nah itu teori minggu lalu. Oke, alhamdulillah dapat ilmu baru sedikit mungkin tentang Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oke, minggu depan kita piknik ke Sulawesi. Sesi terakhir.